Halo, selamat malam. Halo, Ya, dengan Mas siapa halo tadi? malam, Bambang mas, Mas Bambang. Bambang. Oke, Mas Bambang tadi mau cerita pengalaman mistis di Bali ya. Iya mas. Oke, silakan Mas Bambang ceritanya Mas. eh Waktu itu sekitar tahun 2008 ya, 2007-2008, saya bertemu dengan seorang teman, ya nasabah juga, dia juga developer juga. Bertemu, kita ngobrol-ngobrol, nggak tahu-tahu istrinya itu ngomong sama saya. Istrinya itu kan jadi seorang Balian mas, kalau di Bali. Balian itu seorang yang memuja apa ya, suatu gaib gitu di sana, namanya Ratu Gede, penguasa Pura Dalempet, Nusa Penida. Ya kalau di sini kayak Ratu Kidul itu mas. Nah suatu ketika itu saya ketemu Mas Bambang, kalau ada waktu main ke rumah saya, ada yang mau saya bicarakan penting gitu. Terus habis itu saya nggak bisa mas, nggak ada waktu. Terus minggu berikutnya saya ketemu lagi, saya dibilangin lagi, Mas main, kalau ada waktu penting ini ke rumah saya. Nah suatu ketika selisih 1 bulanan kalau nggak salah, saya baru ada waktu. Saya main sama seorang temen ke sana, saya minta ditemenin sama temen ke sana, terus ketemu suaminya, terus istrinya itu keluar, saya langsung diajak mas. Mas Bambang, sini, wah lama sekali udah saya tunggu belum main-main, baru sekarang ketemu. Terus saya diajak ke, ayo mas kita ke atas gitu. Di atas itu jadi apa ya istilahnya itu, kamar suci kalau di Bali itu bilang. Saya diajak ke kamar sucinya, di tempat pemujaannya di lantai 2 rumah. Di situ saya diajak masuk ke satu ruangan, ruang sucinya Ibu Made namanya. Ke ruang sucinya, terus habis itu saya duduk bersila, dia di sebelah saya. Nah, dia tunggu sebentar ya mas ya. Terus dia bersila, dia baca doa gitu. Terus habis itu dia sampai kerasukan mas. Kalau di Bali istilahnya kerawuhan. Nah itu saya merinding waktu itu mas. Jadi di depan saya itu kan, di depan kita duduk bersila itu kan ada meja. Terus di atas meja itu ada apa ya namanya, plangkiran kalau orang Bali bilang itu. Nah di situ tempat menyalakan dupa sama sajen-sajen itu. Itu kan tempatnya jauh, di atas meja nempel di tembok. Nah sedangkan jarak sama saya itu sekitar 2 meteran ya mas, 2 meter, 2,5 meter. Dupanya itu kan jauh di atas, dan dupanya itu dupa kecil. Nah tahu-tahu saya kan agak linglung gitu. Itu ada dupa yang jatuh di depan saya, tapi itu dupanya itu abunya itu sebatang rokok itu, jadi tebel, agak gede, jatuh potongan dupa itu, plek dari atas. Saya nengok ke atas loh, nggak ada dupa di atas saya, dupanya nempel di tembok jauh, tapi dupanya gede-gede. Saya merinding bisa. Terus dia kerawuhan itu, dia nyanyi gitu sambil bersuara kayak deheman gitu. Terus habis itu sadar, Bu Madinya itu sadar. Terus habis itu bicara sama saya, Mas Bambang, ini panglimanya Ratu Gede itu pengen ikut jenengan mas. Loh, namanya siapa bu? Naga Basuki gitu. Nah saya dalam hati kan ya agak ketawa, agak gimana loh,
masa ada nama naga Basuki gitu. Saya merinding, ini pengen ikut jenengan mas, ini wujudnya naga, panglimanya Ratu Gede. Loh maksudnya apa bu ikut saya? Ya nggak tahu, dia bilang gitu. Saya hanya menyampaikan, wah saya nggak mau bu, nanti ikut saya gimana ada efeknya atau gimana, saya nggak mau gitu mas. Nah kira-kira itu gimana mas? Oh iya, jadi gini, selisih saya menolak naga Basuki itu mau ikut, itu di kos itu saya dengar suara kayak ban truk gede itu dikempesin, terus gitu, tapi gede banget. Nah, saya sama istri itu denger, terus saya keluar dari kamar tuh, suara apa itu, tak kirain ban motor saya gembes. Saya ke depan kamar kos, nggak ada apa-apa, tapi kalau terus ban motor saya kempesin, suaranya kecil kalau motor saya yang ngeses tadi kempes, ini suaranya kenceng banget dan gede. Terus saya paginya itu sebelah kamar saya kan ada temen yang bisa tahu hal-hal seperti itu. Lah saya tanyakan, tadi malam itu kok aku denger suara kayak ban dikempesi kenceng banget, ono apa ya bro? Terus dia diam sebentar, terus dia ngomong ke saya, oh mas, tadi malam ada yang lewat di atas, apa koyok nogo lewat di atas, ulo gede banget gitu dia bilang. Terus pikiran saya, apa yang kemarin diceritain Bu Made itu, cuman kan saya udah menolak, saya udah nggak mau gitu mas. Tapi waktu itu kenapa Bu Made kemudian tiba-tiba mengarahkan ke arah sana mas? Mengarahkan ke arah mana? Sana gimana? Iya, maksudnya mengarah ke arah tiba-tiba ngobrol tentang apa namanya? Jadi beliaunya itu udah menyampaikan ke saya 1 bulan yang lalu kurang lebih, dan saya baru bisa ada waktu datang itu main saat itu. Jadi dia mau menyampaikan ke saya hal itu gitu mas. Itu tahun 2008 ya? 2008 waktu saya di Bali. Tapi waktu itu posisinya baru bulan-bulan pertama di Bali atau udah cukup lama di Bali atau bagaimana? Enggak, saya 2004 mas di Bali. Berarti udah 4 tahunan ya di Bali. Ya banyak sih pengalaman mistis. Ada didatengin laba-laba berkepala manusia, banyak mas. Nah, cuman pertanyaan saya itu memang benar atau enggak gitu aja. Karena saya kan enggak tahu. Tapi posisinya waktu itu apa yang dirasain sama Mas Bambang? Saya hanya merinding, terus bau dupa yang kental banget di ruangan itu. Terus ada dupa yang jatuh di depan saya, sebatang rokok itu, padahal tidak ada dupa gede segede itu di ruangan itu mas. Saya ngeliat di atas saya kosong. Nah terus apa yang jatuh di depan saya itu dupa, berarti kan ada dupa di atas saya yang saya nggak kelihatan, cuman abunya itu terlihat mas, jatuh di lantai itu blok gitu. Sampai mungkin 3 atau 4 potongan dupa.
langsung ke Mas Febri aja kali ya, Mas Feb. Selamat malam Mas Bambang ya. Malam Mas Febri. Ya. Ceritanya sangat menarik ini. Ya kalau yang apa itu naga basuki itu tadi ya. Ya. Kalau menurut saya itu ada. Memang ada. Memang ada sosok ular naga ya. Iya. Tetapi itu kalau menurut mata batin saya, tetapi itu bukan dari Panglima Ratu Gede ya. Kalau yang Panglima dari Ratu Gede itu powernya lebih dari yang ini tadi ya. Powernya lebih kuat lagi gitu. Kalau sewaktu Mas Bambang tadi diajak ke kamar tersebut, memang ada sosok ular naga. Tetapi bukan dari Panglima Ratu Gede gitu. Seperti itu yang bisa saya tangkap ya. Tapi sebenarnya tujuannya apa, Mas? Tujuannya apa itu, Mas? Beliau ingin ikut dengan Mas Bambang untuk menjaga Mas Bambang sebagai penjaga lah. Oh gitu. Nah itu berarti kalau waktu itu saya menolak, dia nggak ikut ya Mas sampai sekarang ya? Enggak Mas, dia sampai sekarang nggak ikut gitu. Oh ya udah. Sebelum beliau ingin ikut dengan jenengan, ya itu siapa tadi yang Bu Made. Bu Made. Sebelumnya Bu Made udah kayak memintakan apa ya, memintakan izin ya, minta izin si naga tersebut mau nggak, kasarannya mau menjaga si Mas Bambang itu. Saya berarti sebenarnya ini kerjaan siapa nih? Kerjaannya Naga Basuki ini atau Bu Madenya sendiri yang mungkin karena menganggap Mas Bambang sebagai saudara atau bagaimana sih Mas sebenarnya? Bu Madenya gimana ya, kayak berkomunikasi dengan si naga tersebut, meminta agar si naga tersebut mendampingi Mas Bambang. Tapi Bu Made itu siapa sih Mas Bambang? Cuman teman atau? Ya itu cuman teman aja. Jadi kan suaminya developer gitu, jadi kita saling mengenal gitu. Dia buat perumahan, perumahannya itu kan disalurkan lewat tempat saya bekerja gitu Mas. Jadi sebelum si naganya ingin ikut sama Mas Bambang, ada komunikasi antara naga sama Bu Made. Tujuannya belum tahu ya, tapi nggak tahu ya tujuannya apa. Karena saya jujur saya nggak puas dengan jawaban ingin menjaga doang, kayaknya ada sesuatu yang missing gitu loh Mas. Ada sesuatu yang nggak mungkin saya bicarakan di sini.
Oke. Mas Bambang tapi masih keep in touch ya sama Ibu Made? Enggak Mas. Saya 2009 pindah ke Semarang. Terus sudah lost contact? Lost contact saya. Oke. Sekarang gini ya Mas Taufik. Kalau kita memikir secara logika ya, tahu-tahu ada ya orang yang belum kita kenal secara dekat ya. Betul. Tahu-tahu mengajak kita seperti itu kan. Iya, sangat makanya, tanda tanya. Makanya gitu. sedikit tanda tanya sih. Ada apa sebenarnya? Terus ya udahlah biar tetap jadi pertanyaan ya Mas ya. Berarti waktu itu benar ya Mas ya. Pilihan saya untuk menolak ya Mas. Ya. Sebenarnya di hati Mas Bambang sendiri udah merasa nggak enak dulu ya. Iya. Saya dalam hati saya waktu itu udah keberatan gitu. Pengen melu meh ngopo gitu. Terus namanya Basuki ya, enggak lah. Ya, ini sangat sebenarnya cerita yang sangat menarik ya. Tetapi saya juga menutupi ada hal yang saya tutupi. Ya ini menarik banget sih, menarik banget. Cuman jadi agak susah untuk diceritakan karena banyak hal yang saling janggal dan kejanggalannya itu pun ketika diceritakan makin lagi janggal. Iya nggak sih Mas? Iya. Jadi susah untuk diceritainnya susah. Mungkin bisa off air ya Mas Febri ya. Boleh lah kalau ada waktu ya Mas ya. Tapi ngomong-ngomong Mas Bambang, terima kasih banyak sudah bergabung di Nightmare on the Air. Singkat tapi sedikit membuka pikiran tentang bahwa yang mistis itu nggak harus sesuatu yang kelihatan ya. Ya pendapat saya itu tadi ya.